Baik, seorang muslimah, adik-adikku yang mungkin muslimah yang dengar suara ini, kemudian punya suami yang ahli kitab Nasrani. Pertama, Buya ajak Anda bersyukur. Kalau mohon maaf ya kita putus. Kalau untuk muslimah tidak peduli apakah ahli kitab ataupun agama lain, tidak ada hukum, tidak ada perbedaan hukum ya, tetap tidak sah semuanya. Ya, Bu ya. Anda muslimah menikah dengan ahli kitab. Pertama yang harus Anda syukuri, Anda masih punya iman. Tetap mempertahankan agama muslimah. Ingat, kalau seorang muslimah, biarpun dia dosa dan dosa dan dosa, semoga masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda muslimah. Kemudian Anda punya suami yang Nasrani. Nah, sekarang Buya hendak bicara dari hati ke hati. Berpikirlah masa depan yang panjang. Kebahagiaan Anda adalah dengan Allah. Ajaklah suami Anda untuk bahagia selamanya di surga nanti. Ajak untuk masuk Islam. Pada dasarnya, mungkin bahasanya kasar, kalau langsung mungkin tidak nyaman Anda dengar. Pada dasarnya pernikahanmu tidak sah dengan dia. Dan selagi pernikahanmu tidak sah, semua akan dicatat seperti perzinaan dan dosa. Semoga Allah mengampuni. Ya, tidak ada yang pantas diucapkan untuk Anda yang muslimah menikah dengan ahli kitab Nasrani kecuali doa, semoga Allah mengampuni Anda. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada suami Anda. Baik, kemudian betul Anda berusaha untuk membawa suami masuk Islam. Ternyata suami masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Karena pernikahannya adalah tidak sah, maka belum ada pernikahan. Maka akad baru lagi. Selesai, undang Ustadz, selesai. Bisa akad nikahnya bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di mana saja. Dan dengan mendatangkan dua saksi. Kemudian wali, jika ada, wali Anda atau hakim, atau nanti muhakkam tahkim. Karena wali harus, biarpun dengan tahkim atau istilahnya muhakkam. Setelah itu selesai. Dan nanti anak, jika terjadi jika ada anak sebelum masuk Islamnya suami, jatuh nasabnya ke siapa, Bu ya? Kalau memang pernikahannya tidak sah, maka sesungguhnya nasabnya hanya kepada seorang ibu saja. Seperti itu, Bu ya. Seorang ibu, tidak kepada seorang bapak. Akan tapi karena suaminya juga sudah masuk Islam kan pada akhirnya, ia tetap harus dianggap sebagai anak sendiri kan. Nah, masalah masih kasih sayang itu, masalah penghargaan. Dan tidak usah dibesar-besarkan kalimat kamu tidak nyambung nasab kepada bapakmu, nggak usah. Ya tetap dianggap sebagai anak, apapun bentuknya adalah anak istrinya kan begitu setelah masuk Islam. Jadi kita perlu yang cantik, yang manis, yang indah. Bicara tentang syariat tidak sah. Memang secara hukum tidak ada pernikahan. Iya. Biarpun secara biologis memang adalah spermanya dari bapaknya. Tapi hukum ada aturannya sendiri. Baik, seperti itu. Baik, Bu ya. Dan kalau tadi, Bu ya, kalau ternyata pernikahan muslim dengan seorang kafirah gitu, Bu ya, itu tidak ada masalah, Bu. Kalau seorang muslim menikah dengan kafir yang bukan ahli kitab, maka pernikahannya tidak sah. Tidak sah, maka seperti tadi juga harus nikah baru, Bu ya. Tidak sah. Maka kalau seandainya kafirah tersebut masuk Islam, segera membuat akad baru lagi. Baik, kalau seorang muslim menikah dengan ahli kitab Nasraniyah atau Yahudiyah, baik, anggap saja menurut selain madhab Syafi'i, anggap madhab Malik, seperti di Indonesia, dianggap sah, anggap saja itu dianggap sah. Maka pun demikian, Anda, wahai suami yang baik, laki-laki yang baik, anakku yang baik, Anda harus berusaha untuk membawa dia dalam Islam, agar kebahagiaan Anda tidak terputus, tapi bisa kebahagiaan yang berkesinambungan nanti di akhirat. Kemudian sang istri masuk Islam, ya kan? Karena pernikahannya sebelum ini dianggap sah, ya tetap sah, nggak ada masalah. Baik, Bu ya. Itu jika ada perbedaan, Bu ya. Kalau sekarang seperti tadi Umi singgung, jika dua-duanya sebenarnya adalah orang di luar Islam. Dua-duanya adalah orang di luar Islam, Nasrani dengan Nasraniyah. Pernikahannya sah menurut agama mereka. Ya. Kemudian mereka masuk Islam bareng-bareng, bareng dulu. Kalau masuk Islam bareng-bareng sangat jelas. Agama apa pernikahan yang dulu tetap dianggap sah. Masuk Islam bareng-bareng. Jadi tidak usah ada ulang nikah. Tidak ada ulang nikah. Kemudian yang kedua tidak bareng-bareng. Duluan si istri. Duluan sang istri. Istri masuk Islam terlebih dahulu. Nah, karena istri masuk Islam terlebih dahulu, sementara seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang muslim, maka seketika itu akan terceraikan. Tapi tunggu dulu, akan terputuskan. Tidak boleh terputuskan. Ini kita ambil pendapat yang mudah saja. Jadi kalau seandainya akan terputuskan, tapi masih ada pendapat
di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah langsung terputus begitu saja. Iya, Bu ya. Jadi langsung tidak ada pernikahan karena seorang istri masuk Islam. Ada yang pendapat kedua, ini boleh dipakai juga. Kalau sang istri masuk Islam terlebih dahulu, suaminya tinggal dalam keadaan Nasrani, maka dipending, ditunda. Sang suami dinanti. Kalau sepanjang masa iddah, dianggap ini sebuah terjadi perceraian seperti perceraian tolak pertama itu loh. Seolah-olah seperti itu. Karena berbeda. Istri masuk Islam, maka diberi kesempatan. Kalau seandainya sampai 3 kali suci, seperti masa penantian, masa iddah, itu loh. Kok suami kembali, maka dikukuhkan pernikahan yang pertama tetap sah. Karena selagi masuk Islam sang suami nyusul dia masih masa iddah, itu seperti orang talak satu seperti gitu ya. seperti masuk Islam Masuk Islam bareng-bareng. Nah, Iya, gitu. ya. Nah, dan ini memang tidak ada tolak, itu hanya masa penantiannya. Masa penantiannya, Nggak ada. ya. Ini. Kemudian jika yang masuk Islam adalah suami terlebih dahulu, istrinya adalah Dan kalau tadi misalnya pernikahannya, kalau tadi kan sebelum masa iddah sudah masuk Islam, berarti pernikahannya sah. pernikahannya Tapi sah. kalau ternyata sampai keluar masa iddahnya si istri, si suami belum ikut agama Islam, Batal secara maka otomatis. secara otomatis langsung Pernikahan terurai, langsung tercerai, Bu ya. Terceraikan. Baik. Nggak bisa lagi. Iya, Nah, iya. kalau sebaliknya, suami yang Muslim menikah Nasrani dengan Nasraniyah, Iya, kemudian sang suami masuk Islam terlebih dahulu, iya. maka ikut pembahasan tadi. Sah, Karena ya. seorang Muslim menikah dengan Nasraniyah adalah sah menurut selain madhab Syafi'i dengan aturannya tentunya, maka dianggap sah, nggak ada masalah. Pernikahan tetap sah. Iya, Bu ya. Baik sang istri tetap masuk Islam atau Tidak. tidak. Baik seperti itu. Itu adalah madhab Malik maksudnya. Kalau madhab Syafi'i tetap tidak sah karena apa? Harus menyusul sang istri. Karena apa? Nasraniyah di negeri kita tidak dianggap Iya, Bu ya. sebagai ahli kitab. Karena apa? Bukan Israiliyat. Bukan dari orang yang memulai agama dari nenek moyangnya sampai kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau tadi, Bu ya, kalau istrinya ternyata bukan Nasrani, bukan dari ahli kitab, Bu ya. Nah. Jadi pernikahan ini misalnya Baik, orang sama. Hindu, Buddha Hindu atau apa. dengan Hindu, Nah, nggak yang sama. laki-laki masuk Islam. Kalau Hindu dengan Hindu kemudian masuk Islam dua-duanya, Yang laki-lakinya dulu, Bentar Bu ya. dulu. Satu-satu. Hindu dengan Hindu kalau masuk Islam dua-duanya, maka pernikahan yang dulu tetap dikukuhkan, dianggap sah. Iya, Bu ya. Tidak usah pakai memperbaharui pernikahan. Baik. Hindu dengan Hindu misalnya, yang Muslim, yang laki-laki masuk Islam duluan, yang laki-laki masuk Islam duluan, ya kan? Maka di sini karena sang laki-laki masuk Islam duluan dan di dalam Islam tidak ada pernikahan dengan orang yang bukan ahli kitab. Maka dengan masuk Islamnya sang suami, kan? Ini ada dua. Iya, Bu ya. Tapi yang paling kuat adalah terurai. Karena apa? Terurai pernikahan tersebut. Dan masalah terurai Anda tidak usah pusing. Mungkin ada seorang Hindu, seorang wanita yang Hindu, suami Anda Muslim, ya kan? Masuk Islam. Terurai. Nanti kalau Anda masuk Islam, wahai yang Hindu, tinggal datang ke Ustadz Kiai, dinikahkan, selesai kok. Sangat mudah. Nah, Bu ya. seperti itu. Karena ini adalah bukan ahli Bukan ahli kitab. kitab. Langsung terurai, selesai pernikahannya. Iya, Bu ya. Dan tadi pendapat yang keduanya, Bu ya. Pendapat kedua adalah dinanti sampai masa iddah berakhir. Masa iddahnya si perempuan tadi sama seperti ditunggu. tadi, Bu ya. Nah, jadi tidak dianggap terurai. Kalau sang wanita menyusul masuk Islam di dalam masa iddah, Iya, Bu ya. maka pernikahan dahulu tetap dikukuhkan. Ini Baik, ada ya. sedikit cabang-cabangnya. Baik, silakan. Baik, Bu ya.